Oke, hari ini kita akan menyelesaikan chapter 18 dan chapter ke-19, yaitu dua materi mengenai inference, teman-teman, atau cara soal reading yang cara mengerjakannya kita harus membuat tebakan atau sebenarnya menyambung-nyambungkan. Jadi pilihan ganda dengan informasi yang ada di teks seperti itu. Nah, seperti yang kita kemarin pelajari, teman-teman nanti di what's that? Di reading itu dikasih waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan, ya. Dan tips dari saya, teman-teman jangan membaca teksnya dulu karena it takes time ya. Itu akan membutuhkan banyak waktu dan tidak semua informasi di teks itu ditanyakan. Jadi saran saya baca soalnya dulu supaya kita tahu harus apa yang kita lakukan untuk mencari jawabannya. Oke, jadi baca soalnya baru kita baca teks. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu dalam mengerjakan reading ini ya. Tapi jangan khawatir teman-teman, memang di reading ini walaupun vocabnya tinggi-tinggi, ketika teman-teman nanti belajar atau latihan menemukan vocab baru ditulis. Siapa tahu ketika nanti teman-teman tes, itu nanti akan keluar lagi. Oke, karena memang pengalaman saya beberapa kali tes pertama, tes kedua, tes ketiga itu vocabnya cuma diulang-ulang, hanya saja topiknya berbeda. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman nanti membaca soalnya dulu, teman-teman nanti akan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau teman-teman sudah kenal sama soalnya, teman-teman akan tahu bagaimana cara menjawabnya. Di reading itu dikategorikan menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya adalah cukup membaca topik sentence-nya saja. Ya, yaitu kalimat pertama setiap paragraf. Kemudian ada juga yang cara mengerjakannya harus melakukan scan dan skim dulu, teman-teman. Jadi mencari letak informasinya di mana. Oke. Kemudian yang terakhir yang hari ini kita akan pelajari yaitu jenis soal yang membuat tebak-tebakan atau membuat sambung-sambungan atau kesimpulan seperti itu ya. Nah, untuk jenis soal-soal apa aja yang cara mengerjakannya membaca topik sentence ada 3 ya, teman-teman. Yaitu soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok. Kalau nggak gitu idea organization, yaitu bagaimana penulis mengorganize atau mengembangkan ide di dalam teks. Kemudian ada juga tone, purpose, sama course atau suasana hati penulis, kemudian maksud si penulis dan bidang keilmuan apa yang membahas topik yang diangkat sama si penulis. Kemudian teknik kedua yaitu scan dan skim, yaitu membaca cepat sampai menemukan letak informasinya. Soal yang pertama yang cara mengerjakannya scan dan skim adalah pertanyaan yang menanyakan di mana letak suatu informasi tertentu. Kemudian rujukan kata ganti atau peran reference. Kemudian informasi yang ada di teks mengenai suatu eh, specific idea atau supporting idea ya, atau main idea, intinya mengenai suatu idea. Kemudian unstated detail. Nah, kalau yang ini adalah informasi yang tidak ada di teks atau yang salah mengenai suatu idea. Seperti itu. Kemudian vocab. Nah, vocab itu pertanyaan mengenai kosakata. Seperti itu. Kemudian jenis soal teknik terakhir di dalam reading yaitu membuat inference atau menarik suatu kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks ya, teman-teman. Nah, untuk jenis soal ini, teman-teman tidak akan menemukan jawaban di dalam teks, tapi teman-teman menemukan petunjuk di dalam teks, ya. Jadi teman-teman diminta untuk mencari petunjuk di dalam teks mengenai suatu gagasan atau ide. Kemudian nanti kita bisa menyimpulkan ABCD yang paling nyambung dengan informasi yang ada di teks yang mana. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya adalah membuat inference atau membuat tebak-tebakan, yaitu soal inference itu sendiri, teman-teman. Ya, yaitu kita diminta untuk membuat kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks mengenai suatu ide atau gagasan seperti itu. Nah, nanti untuk soal ini cara mengenalinya, teman-teman nanti akan menemui di dalam soal yaitu kata implied. Kalau enggak gitu invert, artinya disimpulkan atau disambungkan atau dihubungkan. Seperti itu ya. Kemudian ada juga likely atau probably, artinya mungkin. Jadi kita disuruh membuat kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di teks. Nah, cara menjawabnya teman-teman cek dulu kata kunci di soal. Ya, yang ditanyakan mengenai apa. Kalau di soal nggak ada, teman-teman cek di jawaban. Ya, yang ditanyakan mengenai apa. Kemudian kalau sudah ketemu yang ditanyakan mengenai apa, teman-teman tetap harus melakukan scan dan skim dulu di sini.
Ya, jadi cari letak informasi yang menyebutkan kata kunci tersebut di dalam teks. Kemudian kalau sudah teman-teman baca informasi apapun mengenai topik tersebut ya, kemudian hubungkan dengan pilihan yang ada di jawaban. Ya, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya, kalau reading kita baca soalnya dulu. Nah, di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang kemungkinan, nah ada kata kemungkinan ya, berarti nggak ada di teks, teman-teman. Bukanlah sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kita disuruh mencari yang kira-kira bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, teman-teman kalau cek A, B, C, D, mahalo, mahi-mahi, meklea, moana, dibaca dari awal sampai akhir tidak akan menemukannya. Ya, karena kita disuruh membuat kemungkinan, bukan mencari. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah kata Hawaiian word atau kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana bahasa Hawaii itu disebutkan di kalimat pertama. Mari kita baca informasi apapun mengenai bahasa Hawaii. Ya, di situ dikatakan bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu yang di dalamnya semua kata itu diperoleh atau dibuat atau didapat dari kumpulan alfabet yang hanya terdiri dari 12 kata saja. Sorry kok kata, 12 huruf saja. Yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O dan 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W. Nah, setiap suku kata di dalam bahasa tersebut berakhiran dengan sebuah vokal dan 2 konsonan itu tidak pernah muncul berbarengan atau bergandengan, selalu dipisah, ya. Jadi nama saya misalnya Priski ada P sama R, itu berarti bukan bahasa Hawaii, apalagi R itu bukan dalam bahasa Hawaii nggak ada huruf R ya, teman-teman. Berarti nama saya bukan bahasa Hawaii, misalnya seperti itu. Kemudian jadi huruf vokal memiliki frekuensi yang lebih sering muncul dalam bahasa Hawaii dibandingkan dalam bahasa Inggris. Nah, itu tadi intinya aturan dalam bahasa Hawaii adalah bahasa Hawaii itu hanya terdiri dari 12 huruf ya, yaitu A, I, U, E, O sama H, K, L, M, N, P, W. Kemudian setiap suku kata itu berakhiran dengan huruf vokal. Jadi berakhiran dengan A, kalau nggak gitu I, U, E, O ya. Kemudian 2 konsonan itu atau huruf mati itu nggak bisa muncul berbarengan. Oke, kita cek, kita sambungkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alfa mahalo. Nah, ada 3 suku kata yaitu ma, ha, sama lo. Yang mana ketiga suku kata berakhiran dengan vokal. Ya, tadi aturan dalam bahasa Hawaii setiap suku kata harus berakhiran dengan vokal. Berarti aturan pertama sudah terpenuhi. Kemudian aturan kedua, konsonan nggak boleh ketemuan, teman-teman. Nah, di sini M, H sama L atau huruf mati atau huruf konsonannya itu tidak bertemu, dia dipisah, nggak bertemu bareng. Berarti kemungkinan yang alfa ini adalah kata dalam bahasa Hawaii karena aturannya sama. Oke, nah di soal tadi kita diminta untuk mencari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, mahi-mahi. Nah ini ada 4 suku kata, yaitu ma, kemudian hi, ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran dengan vokal, yaitu a, i, a, i. Berarti aturan pertama sudah benar. Aturan kedua, konsonan nggak boleh ketemuan. Di situ MH, MH, dia semuanya terpisah ya. Berarti aturan bahasa Hawaii sudah terpenuhi. Berarti Bravo bukan juga, bukan jawabannya maksudnya ya. Kalau yang Charlie Meclea. Nah, di yang Charlie ini ada yang di garis bawah itu ya, teman-teman, yaitu huruf K sama L. K sama L itu termasuk huruf konsonan atau huruf mati. Nah, tapi dia ketemuan, sedangkan dalam bahasa Hawaii tadi 2 konsonan itu tidak boleh ketemu, tidak boleh gandeng. Ya, teman-teman, berarti yang bukan kata dalam bahasa Hawaii ya sudah yang Charlie, seperti itu. Kalau yang Delta, Moana. Moana itu 3 suku kata ya, mo, kemudian a, kemudian na. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan vokal O, A, A ya teman-teman. Kemudian M sama N-nya tidak pernah ketemu, terpisah mereka. Ya, berarti ini kemungkinan juga bahasa Hawaii. Ya, berarti yang bukan bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Dari contoh soal berikut ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan seperti biasa. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan buat teman-teman ya. Di sini ada 2 soal. Nomor 1 dan nomor 2, teman-teman coba dulu, jangan takut salah karena reading itu skill harus dicoba ya. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Kemudian kita bahas bersama, silahkan. Salah nggak apa-apa, kita belajar, teman-teman. Oke, di situ ada jawaban Alfa dan Charlie. Oke deh, kita bahas bersama ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa seandainya sebuah kayak itu memiliki 2 lubang, maka nah berarti kata kunci teman-teman di sini adalah teman-teman cari apapun informasi mengenai lubang di kayak ya, lubangnya kayak seperti itu. Nah, kayak itu dibahas di paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, kayak merupakan sesuatu seperti kano atau mirip kayak kano yang telah ditutupi atasnya dengan dek. Sebuah kayak itu umumnya dibuat dengan satu lubang di deknya untuk satu penumpang. Namun beberapa kayak itu dibuat untuk 2 penumpang maksudnya ya. Karena dek dari kayak itu tertutup atasnya kecuali untuk lubangnya, maksudnya yang nggak tertutup cuma lubangnya ya atau lubang-lubangnya untuk penumpang atau penumpang-penumpangnya. Kayak itu bisa terbalik kemudian berputar ke atas lagi atau berbalik ke posisi awal lagi tanpa terisi air dan tenggelam. Nah, berarti lubang tadi dari yang kita baca tadi dari informasi di teks, lubang ini untuk si penumpang ya. Jadi lubang di kayak itu ternyata ada sambungan dengan penumpangnya atau ridernya. Nah, kita cek aja ABCD yang menyebutkan kata rider, teman-teman. Oke. Yang alpha, it accommodates two riders. Kayak tersebut memuat 2 penumpang. Nah, ketemu langsung ya. Jawabannya adalah yang alpha. Karena memang di pilihan ganda satu-satunya pilihan yang menyebutkan kata rider hanyalah yang alpha. Kemudian yang bravo dia kurang stabil dibandingkan kayak dengan satu lubang. Bukan ya. Tidak ada hubungan lubang dengan tingkat kestabilan. Bravo bukan. Yang Charlie dia merupakan atau dia sebesar umiak. Umiak ini apa? Tadi nggak ada, berarti jangan dipilih, teman-teman. Kalau yang delta dia tidak bisa digunakan di laut. Kata siapa? Tadi memang di sini ada kata seperti kano ya. Intinya berarti dia adalah sejenis perahu atau kapal. Jadi intinya di air, entah air laut, entah air sungai, itu dia bisa dipakai. Oke, berarti delta bukan. Intinya adalah lubang di kayak tadi hubungannya dengan penumpang. Berarti nomor 1 jawabannya yang alfa. Kemudian nomor 2, bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang-binatang yang disebutkan kemungkinan adalah, nah binatang itu disebutkan di kalimat terakhir teman-teman. Ketika teksnya membahas tentang umiak, jadi jenis perahu yang lain ya. Kita baca paragrafnya di situ berbunyi, umiak itu tidak tertutup atasnya sebagaimana kayak. Namun dia merupakan sejenis perahu terbuka yang dibuat atau dibangun untuk menampung 10 hingga 12 penumpang. Para Eskimo memiliki beragam kegunaan untuk umiak yang merefleksikan ukuran dari perahu tersebut. Sebagai contoh, umiak itu digunakan untuk menarik harta benda dari situs camp 1 menuju situs camp yang lain. Dan umiak itu digunakan untuk berburu hewan-hewan yang besar, yang lebih besar maksudnya, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kita cek kayak berarti di sini mengenai ukuran tadi ya, ukurannya kayak itu paling besar 2 orang menampungnya. Kalau umiak bisa sampai 12 orang, teman-teman. Oke, kita cek binatang yang nggak bisa ditarik atau diburu menggunakan kayak. Yang alpha kangaroo, kanguru. Nggak mungkin kita berburu kanguru pakai perahu ya, teman-teman, karena kanguru tidak di air tapi di darat. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, a snake, seekor ular. Nah, ular sebesar-besarnya ular itu masih bisa ditarik menggunakan kayak. Kecuali ular anaconda ya, teman. Tapi nggak buat apa berburu ular anaconda. Intinya eh, misalkan ular laut itu sebesar-besar ular laut masih bisa ditarik menggunakan kayak atau ditaruh di atasnya kayak itu masih bisa.
Kalau yang Charlie, a whale, seekor paus. Nah, ketemu ya, yang terlalu besar diburu pakai kayak itu adalah paus. Yang ada kayaknya terjungkal malah dibawa tenggelam sama pausnya ya, teman-teman. Berarti nomor 2 jawabannya adalah Charlie. Kalau yang delta, a salmon, seekor salmon. Salmon segede-gedenya masih bisa ditaruh atas kayak atau diseret di air gitu pakai kayak ya. Berarti jawaban nomor 2 adalah Charlie. Good job, teman-teman. Next number, kita cek nomor, nah nomor 3 sampai 5. Karena ada 3 soal, teman-teman coba dulu, nggak usah takut salah. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan ya. Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirimkan ke chat, kemudian kita bahas, silahkan. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Nggak apa-apa, mari kita bahas bersama ya, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya bisa ditarik kesimpulan di dalam dari teks bahwa, nah kalau di soal nggak ada kata kuncinya, teman-teman cari kata kuncinya di jawaban. Ya, kita baca di jawaban. Yang alfa, daun-daun dari hanya California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Kemudian yang keempat, yang bravo, daun-daun dari hanya Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua tipe pohon tersebut di teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon di dalam teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, intinya di sini ngomongin tentang daun dari dua jenis pohon itu tadi ya. Kalau nggak California Redwood ya, Giant Sequoia. Nah, kalau teman-teman cek
Giant Sequoia sama California Redwood itu disebutkan di kalimat kedua. Kalimatnya berbunyi, both evergreen conifers, the California Redwood and the giant sequoia are found growing natively only the state of California. Nah, di situ sebelumnya California Redwood sama giant sequoia disebutkan kalau kedua jenis conifer yang evergreen. Evergreen itu awet hijau, teman-teman. Artinya daunnya tidak bisa berubah. Oke, jadi selamanya hijau. Nah, tadi pilihan gada yang menyebutkan tidak satupun daun yang disebutkan di teks itu berubah adalah yang delta. Berarti jawabannya delta ya. Daun-daun dari tidak satupun jenis pohon yang disebutkan di teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, kata kunci teman-teman tadi di kata evergreen. Oke, artinya awet hijau. Kemudian nomor 4, it can be inferred from the passage that the Sierra Nevadas are, bisa disimpulkan dari teks bahwa Sierra Nevada merupakan, nah kata kunci teman-teman adalah di kata Sierra Nevada. Sierra Nevada itu apa sih? Nah, Sierra Nevada itu muncul di kalimat pertama, kalimat terakhir paragraf pertama. Nah, kalimatnya berbunyi, California Redwood itu ditemukan di sepanjang pantai utara dari negara tersebut, maksudnya California ya. Sedangkan giant sequoia itu ditemukan di tengah daratan dan pada ketinggian yang lebih tinggi. Atau di ketinggian yang lebih tinggi, daratan yang lebih tinggi. Di sepanjang lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Nah, berarti Sierra Nevada ini punya lereng, teman-teman. Benda apa yang punya lereng? Kita cek ABCD. Yang alfa, sejenis pohon giant sequoia. Bukan ya, pohon nggak punya lereng, teman-teman. Kalau yang Bravo, kumpulan pantai. Sama, kumpulan pantai tidak punya lereng. Kalau yang Charlie, sekelompok danau. Itu juga sama, danau nggak punya lereng. Kalau yang Delta, a mountain range. Bukit barisan atau pegunungan seperti itu ya. Nah, ketemu yang punya lereng adalah yang Delta. Berarti nomor 4 jawabannya adalah Delta. Berarti Sierra Nevada itu adalah bukit barisan, teman-teman. Kemudian yang nomor 5, yang manakah di antara berikut ini yang bisa ditarik kesimpulan dari teks atau di dalam teks? Nah, kata kunci di soal nggak ada. Kita baca lagi pilihan ganda ya. Yang alfa, giant sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besarnya kelilingnya dengan giant sequoia. Kalau yang Charlie, California Redwood memiliki berat lebih dibandingkan giant sequoia. Kalau yang Delta, makhluk hidup yang lain itu lebih besar dibandingkan giant sequoia. Nah, ini ngomongin ukuran ya. Yang mana physical appearance atau physical physical characteristics itu disebutkan di paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, California Redwood itu merupakan yang paling tinggi, pohon yang paling tinggi. Dan faktanya merupakan makhluk hidup yang tertinggi di muka bumi. Ketinggian dari redwood yang paling tinggi direkor adalah 385 kaki atau 120 meter. Lebih tinggi dari Menara Liberty, teman-teman. Meskipun tidak setinggi dengan California Redwood, dengan ketinggian hanya 320 kaki saja atau 100 meter saja, beda 20 meter aja ya. Giant sequoia merupakan makhluk hidup yang paling besar dan terbesar. Giant sequoia itu memiliki ukuran atau pernah diukur lebih dari 100 kaki atau 30 meter di sekeliling batangnya dengan berat lebih dari 6.000 ton. Nah, itu tadi informasi mengenai physical characteristics-nya kedua jenis pohon tadi ya. Kita cek lagi yang alpha, giant sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Alpha salah, kenapa? Karena tadi dijelaskan di kalimat pertama kalau California Redwood itu merupakan yang paling tinggi ya teman-teman. Kalau yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besarnya kelilingnya dengan giant sequoia. Nah tadi ada beda, mereka beda keliling ya. Disebutkan kalau giant sequoia itu yang paling besar. Nah berarti kemungkinan Bravo jawabannya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, California Redwood memiliki berat lebih besar dibandingkan giant sequoia. Bukan ya, karena di teks yang disebutkan beratnya cuma satu yaitu giant sequoia saja, teman-teman. Oke, sedangkan
California Redwood kita tidak tahu beratnya berapa. Nah, kalau nggak ada beratnya kita nggak bisa membandingkan variabelnya. Sedangkan variabelnya cuma satu, nggak bisa ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang delta makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar dibandingkan giant sequoia. Nah, bukan ya teman-teman, karena tadi dijelaskan kalau giant sequoia itu merupakan makhluk hidup yang terbesar. Oke, berarti nggak ada yang lebih besar makhluk hidup ya maksudnya. Berarti delta bukan, fix jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ke nomor 6 sampai 8, berarti waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang, dicoba dulu ya teman-teman, silahkan. Oke, 3 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban, boleh dikirim di chat teman-teman. Nanti kita bahas, silahkan. Oke, ada jawaban Delta Alpha Bravo. Baik, mari kita cek ya. Di situ nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis kemungkinan atau mungkin mencakup sebidang properti atau sebidang bangunan yang bernama, nah kata kunci teman-teman adalah versi monopoli berbahasa Prancis kalau ada. Kalau nggak ada ya versi monopolinya aja ya, yaitu yang paling umum teman-teman. Kita cek, nah versi monopoli itu disebutkan di kalimat pertama paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, meskipun permainan itu sekarang ini dipublis atau di apa ya, diterbitkan dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan lokasi-lokasi dan nama-nama tempat asing yang disesuaikan dengan bahasa yang dipakai di papan tersebut. Nah, berarti kalau misalkan versi bahasa Prancis
Berarti kita cari nama-nama tempat atau bangunan yang ada di Prancis, teman-teman. Oke. Yang alfa Atlantic City. Bukan ya. Karena Atlantic City bukan di Prancis. New Jersey itu di Amerika ya. Atlantic City New Jersey itu tempatnya di Amerika. Alpha bukan. Yang Bravo Germantown Pennsylvania. Sama, Pennsylvania itu tempatnya di Amerika. Kalau yang Charlie Boardwalk itu juga sebuah taman ya, teman-teman, itu tempatnya di Amerika. Kalau yang Delta di Eiffel Tower. Nah, ketemu Menara Eiffel, tempatnya di Prancis ya. Berarti jawabannya adalah yang Delta. Kemudian nomor 7. It is implied that Daro, bisa ditarik kesimpulan bahwa Daro itu memilih Atlantic City sebagai settingan monopolinya karena, oke, kita cek kata kuncinya, cari kata Daro, teman-teman. Terus settingan monopoli ya. Daro itu kalimat berikutnya disebutkan permainan tersebut ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow. Di masa puncaknya, di masa puncak dari Great Depression. Nah, ini kalau ada huruf besar jangan diartikan, teman-teman. Ini nama ya. Great Depression itu adalah peristiwa sejarah Eropa sama Amerika ya. Jadi dia krisis besar-besaran, teman-teman. Oke, jadi financial failure kayak gitu. Tapi dua benua langsung. Kemudian Darrow yang pada waktu itu dia berasal dari Germantown, Pennsylvania, atau tinggal di Germantown, Pennsylvania. Dia sendiri itu unemployed atau menganggur, nggak bekerja, teman-teman, di masa-masa finansial sulit itu. Dia mengatur permainan aslinya atau awalnya itu tidak seperti yang diduga-duga di hometown-nya atau rumahnya, Germantown. Tapi malah di Atlantic City, New Jersey. Nah, kenapa? Karena New Jersey ini merupakan tempat atau situs dari berbagai tempat-tempat hiburan sebelum masa depresi. Nah, kita hubungkan aja langsung dari sini ya dengan pilihan ABCD. Yang alpha, it brought back good memories. Jadi Atlantic City itu membawa kenangan atau memori itu ya kenangan ya, kenangan-kenangan indah kayak gitu. Nah, kemungkinan bisa karena si Daro memilih siapa tadi? Atlantic City karena banyak tempat-tempat liburan sebelum masa depresi. Kemungkinan untuk mengingatkan masa-masa indah sebelum masa depresi. Kita cek dulu yang lain. Yang Bravo keluarganya berasal dari Atlantic City. Bukan ya teman-teman. Jelas-jelas disebutkan tadi kalau Daro itu berasal dari dari Germantown, Pennsylvania. Bukan Atlantic City. Berarti Bravo salah. Kalau yang Charlie orang-orang dari Germantown mungkin bakalan marah jika dia menggunakan Germantown. Bukan ya, tidak ada penyebutan orang-orang Germantown sama sekali atau sesuatu yang membuat orang Germantown marah, tidak ada di situ. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown. Tidak ada pembahasan mengenai ukuran sama sekali. Jadi alasannya cuma tadi, simply karena New Jersey atau Atlantic City New Jersey itu merupakan situs dari berbagai macam tempat-tempat hiburan sebelum masa depresi. Berarti ya ketemu jawabannya yang alpha tadi ya teman-teman. Karena New Jersey itu mengingatkan kenangan indah sebelum masa depresi. Kemudian yang nomor 8, Parker Brothers itu kemungkinan. Nah, kata kunci teman-teman Parker Brothers. Parker Brothers muncul di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Daro membuat permainan pertamanya itu menggunakan tangan atau manual ya, dan menjualnya secara lokal. Sampai akhirnya Parker Brothers membeli hak-hak atas monopoli, entah itu hak cipta, hak milik, hak sebagainya, intinya hak-hak ya. Di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal sampai hari ini. Nah, berarti Parker Brothers ini dia membuat mainan, teman-teman. Kita cek ABCD yang menyatakan dia adalah tempat pembuatan mainan. Yang alpha, sebuah perusahaan penjualan tanah dan bangunan, bukan ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, sebuah perusahaan pembuatan mainan. Nah, ketemu jawaban nomor 8 adalah Bravo. Oke, good job teman-teman. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ternyata sudah habis untuk soal inference ya. Nah, soal terakhir yang cara mengerjakannya adalah dengan cara kita juga menebak. Itu adalah soal transition, teman-teman. Oke, sebenarnya bukan menebak ya, tapi kita menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks seperti itu. Oke, nah transition itu apa? Transition itu adalah kalimat perpindahan, teman-teman.
Jadi setiap paragraf, misalnya paragraf 1 dengan paragraf 2, itu pasti ada yang nyambungkan. Nggak mungkin mereka nggak nyambung. Misalnya yang paragraf 1 ngomongin apa, paragraf B tiba-tiba ngomongin apa, nggak mungkin. Pasti ada jembatan untuk menghubungkan topik di paragraf A dengan topik paragraf B. Nah, jembatan itulah yang disebut dengan transisi. Oke, dan transition itu tempatnya adalah di kalimat paling dekat dengan paragraf satunya. Misalnya, transisi di paragraf 1 untuk paragraf 2 itu ada di kalimat terakhir. Kalau paragraf 2 transisi untuk paragraf pertama itu ada di kalimat pertama paragraf 2. Jadi yang paling dekat. Nah, di soal reading nanti teman-teman akan diminta untuk menebak ya. Misalnya kalau di dalam kalau di sebelum atau di setelahnya teks yang dikasih itu di soal itu mau dimasukkan paragraf lagi. Nah, paragrafnya nanti kira-kira membahas tentang apa? Seperti itu, ya. Nah, cara mengenali soal ini, teman-teman nanti akan menemukan kata paragraf preceding. Kalau nggak gitu paragraf following. Jadi menanyakan tentang paragraf. Oke. Jadi paragraf preceding itu artinya paragraf yang mendahului. Mendahului apa? Mendahului teks. Jadi kita diminta untuk menebak paragraf sebelum teks itu. Kalau paragraf following kita disuruh menebak kalau setelah teks mau kita masukkan paragraf lagi nanti bahas apa. Seperti itu. Nah, cara menjawabnya, kalau yang ditanyakan preceding atau sebelumnya, berarti kita baca transisinya, yaitu di kalimat pertama di teks, teman-teman. Oke. Kemudian kalau misalkan yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya, jadi setelah teks. Kira-kira kalau mau dimasukkan paragraf, yang kita baca atau kita pahami adalah kalimat terakhir. Terus kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang paling mendekati atau yang nyambung seperti itu ya. Atau kita ke contoh soal, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Di situ di soal disebutkan paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan akan membahas. Nah, paragraf yang mendahului berarti kita baca kalimat pertama, ya. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas tentang Davy Jones. Nah, tiba-tiba menyebutkan mitos yang lain mengenai lautan. Nah, berarti sebelumnya itu sudah ada mitos juga mengenai lautan, tapi bukan mengenai Davy Jones, ya, mengenai yang lain selain Davy Jones. Karena Davy Jones baru diperkenalkan di sini, terus ada kata another, berarti beda paragraf sebelumnya. Nah, kita cek A, B, C, D. Yang alpha, the youth of Davy Jones, masa mudanya Davy Jones. Bukan ya, yang saya bilang tadi nggak mungkin paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang Davy Jones kalau Davy Jones baru diperkenalkan di sini, apalagi ada kata another myth, mitos yang lainnya. Berarti yang sebelumnya itu beda, teman-teman, bukan mengenai Davy Jones. Oke, alpha bukan, yang bravo juga bukan karena ada kata Davy Jones juga. Karena Davy Jones baru diperkenalkan di sini, sebelumnya pasti bukan ngomongin Davy Jones. Kalau yang Charlie, a different traditional story from the sea. Cerita tradisional atau mitos yang berbeda dari lautan atau mengenai lautan. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Maksudnya berbeda selain Davy Jones. Kalau yang Delta, mempersiapkan perjalanan di laut. Nah, nggak nyambung ya nanti. Di sini ngomongin persiapan perjalanan di laut, tiba-tiba ngomongin mitos yang lain mengenai lautan. Kan nggak nyambung, teman-teman. Berarti jawaban yang nyambung adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke latihan untuk teman-teman ada yang mungkin mau ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, di sini ada 2 soal. Teman-teman coba dulu, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 2 menit sudah habis teman-teman. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu sedapatnya. Nanti kita bahas. Oke, ada jawaban Alpha Charlie dan Alpha Bravo. Baik, mari kita cocokkan. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, kalau yang ditanyakan mendahului, kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah Kosmos. Nah, berarti Kosmos ini program yang lain tiba-tiba ya. Berarti sebelumnya itu ada program juga yang mempopulerkan ilmu pengetahuan tapi bukan Kosmos. Ya, kita cek ABCD. Yang Alpha sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda. Nah, kemungkinan Alpha bisa karena di sini program maksudnya adalah TV series, teman-teman. Karena setelah kalimatnya ini ada kata this series, serial ini berarti maksudnya program itu adalah serial televisi ya. Kemungkinan Alpha bisa, kalau yang Bravo eh, pencapaian-pencapaian ilmiahnya Carl Sagan. Nah, Carl Sagan ini siapa? Tadi di kalimat 1 nggak ada ya. Kalau paragraf sebelumnya ngomongin yang Bravo ini, nanti nggak nyambung, tiba-tiba loncat idenya. Kalau dibaca nggak enak, teman-teman. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie sama, ada kata Carl Sagan. Carl Sagan itu siapa kita nggak tahu ya. Nanti nggak nyambung. Kalau yang Delta Public Television, televisi umum. Nah, ini terlalu luas. Yang dibahas bukan mengenai televisi umum atau lapangan televisi umum ya, tapi ngomongin tentang programnya yang dibuat untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan. Berarti jawabannya tadi adalah yang alfa nomor 1. Kemudian nomor 2, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan akan mengandung informasi mengenai apa. Berarti kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, penulis utama dan sutradara dari program tersebut adalah Carl Sagan, seorang astronomer terkemuka dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, di sini baru Carl Sagan dikenalkan, teman-teman. Berarti setelahnya pasti ngomongin tentang Carl Sagan, ya, masih nyambung dengan ini. Yang alpha, popularity of science, popularitas dari ilmu pengetahuan. Bukan ya, nanti loncat, nggak ada transisinya, teman-teman. Alpha bukan, yang Bravo, the program Cosmos. Nah, program Cosmos sudah dibahas di atas tadi, di awal. Nah, ini sudah ngomongin tentang penulisnya, bukan lagi ngomongin tentang Cosmos. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, astronomer Carl Sagan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Ya, teman-teman. Kalau yang Delta, topik-topik dan masalah-masalah dari berbagai bidang keilmuan. Nah, ini loncat juga nanti ya, jadi nggak nyambung. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada 2 soal ya, nomor 3 dan 4. Teman-teman coba dulu, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu, kemudian kita bahas ya teman-teman, silakan. Oke, sepertinya belum. Oke, ada jawaban. Mari kita cek. Jawabannya delta delta. Baik, mari kita cek ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar akan membahas tentang apa. Nah, karena yang ditanyakan mendahului, kita baca transisinya yaitu di kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi ketika sebuah gempa yang kuat atau yang besar terjadi di dasar laut dibandingkan di darat atau bukan di darat, sebuah gaya yang besar dihasilkan atau dikeluarkan di air laut, di permukaan air laut, dan satu atau lebih gelombang yang merusak, gelombang besar yang merusak yang disebut dengan tsunami itu bisa terbentuk. Nah, itu tadi ya. Nah, di kalimat pertama tadi disebutkan ketika gempa bumi terjadi di dasar laut bukan di darat. Nah, tiba-tiba ada rather than online. Ini ada perbandingan dibandingkan di darat. Nah, berarti sebelumnya itu ngomongin gempa bumi juga, tapi tempatnya di darat ya, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alfa tsunami di berbagai belahan dunia. Bukan ya, nggak mungkin paragraf sebelumnya membahas tsunami. Sedangkan tsunami saja baru disebutkan namanya atau diperkenalkan di sini, yaitu dengan kata cold tsunamis. Jadi yang disebut dengan tsunami. Nah, berarti tsunami baru dikenalkan di sini. Sebelumnya nggak ada kata tsunami, teman-teman. Oke. Yang alfa bukan, yang bravo juga ada kata tsunami, yang delta juga ada kata tsunami. Nggak mungkin sebelum paragraf ini ngomongin tentang tsunami kalau tsunami baru dikenalkan di sini ya. Berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gempa bumi yang terjadi di darat. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Yang manakah di antara berikut ini yang paling mungkin menjadi topik dari paragraf yang mengikuti teks di atas? Nah, berarti kita baca kalimat terakhir karena yang ditanyakan adalah yang mengikuti. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, dia bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau lebih dan bisa menyebabkan banjir yang besar dan kerusakan pada area-area pantai. Nah, ini ngomongin tentang pasca tsunami di daerah pantai ya. Kita cek yang alfa penyebab tsunami. Sorry, causes ya penyebab. Jadi penyebab-penyebab tsunami. Bukan ya penyebab tsunami tadi di atas sudah disebutkan. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo dampak atau akibat kerusakan yang disebabkan oleh tsunami di daerah pantai. Nah, ketemu jawaban yang nyambung dengan kalimat terakhir adalah yang bravo. Berarti paragraf setelah teks ini adalah bravo. Ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 1 dan 2 dicoba dulu. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang ya, teman-teman. Silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Ini soalnya campuran ya, yaitu transisi sama inference. Nomor 2 itu inference, teman-teman. Oke, ada jawaban alpha dan delta. Baik, mari kita cek. Nomor 1 pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, yang ditanyakan sebelumnya, berarti kita baca kalimat pertama, transisinya ya. Kalimat pertama berbunyi, sekte yang paling konservatif dari Mennonite Church adalah Old Order Amish. Nah, di situ tiba-tiba ada kata sekte yang paling konservatif. Berarti sebelumnya itu ada sekte-sekte keseluruhan ya dari Mennonite Church, tapi yang bukan paling konservatif atau yang biasa-biasa aja, intinya gitu, teman-teman. Kita cek ABCD. Yang alpha, other more liberal sects of Mennonites. Jadi sekte-sekte Mennonites yang lain yang lebih liberal. Nah, liberal ini lawan katanya konservatif. Tadi kan kalau paragraf ini bahas tentang Amish, teman-teman. Yang mana Amish ini paling konservatif. Jadi sekte yang paling konservatif. Berarti sebelumnya ngomongin yang saingannya Amish atau teman-temannya Amish yang termasuk ke dalam Mennonite Church tapi tidak konservatif. Berarti jawabannya yang alpha ya. Karena more liberal itu maksudnya less konservatif. Jadi lebih konservatifan Amish karena dia yang paling seperti itu. Kalau yang Bravo di mana Mennonites tinggal, nggak nyambung ya teman-teman, karena bukan ngomongin lokasi tapi memperkenalkan. Di sini pengen memperkenalkan anggota atau sekte-sekte Mennonite Church. Kalau yang kalau yang Charlie gaya hidup Amish yang komunal. Nah, Amish baru dikenalkan di sini, nggak mungkin sebelumnya sudah dibahas. Kalau sebelumnya sudah dibahas, harusnya di situ nggak ada kata is the old atau nggak ada perkenalan mengenai Amish ya. Kalau yang Delta, the most conservative Mennonites. Mennonite yang atau sekte-sekte Mennonite yang paling konservatif ya, berarti ya Amish tadi teman-teman. Itu sudah dibahas di paragraf ini, yang ditanyakan adalah sebelumnya. Oke, berarti bukan ngomongin tentang Amish ya. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini kemungkinan besar tidak ditemukan di perkebunannya Amish. Nah, berarti ini kata kuncinya teman-teman adalah perkebunannya Amish. Kita cek benda-benda apa aja yang tidak bisa ditemukan di perkebunan Amish. Nah, perkebunan Amish itu muncul di line kelima akhir ya, sama line ke-6 awal. Di situ kalimatnya berbunyi, mereka hidup di perkebunan atau peternakan. Maksudnya mereka di sini Amish ya, teman-teman. Mereka hidup di peternakan tanpa radio, tanpa televisi, tanpa telepon, tanpa lampu listrik, tanpa mobil. Intinya mereka hidup tanpa teknologi, maksudnya tanpa elektronik ya. Nah, berarti yang tidak bisa ditemukan di perkebunan Amish itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan elektronik. Kita cek ABCD. Yang alpha, a hammer, sebuah palu, bukan elektronik. Berarti kemungkinan alpha masih bisa ditemukan di perkebunannya Amish ya, atau peternakannya Amish. Kalau yang Bravo, a cart, sebuah gerobak. Sama, gerobak itu manual ya, bukan elektronik. Berarti Bravo bukan. Yang Charlie, a long dress, pakaian panjang. Sama ya, teman-teman, bukan, karena dia bukan elektronik. Kalau yang Delta, a refrigerator, sebuah lemari es atau kulkas. Nah, ketemu, berarti jawabannya adalah yang Delta. Oke. Terakhir teman-teman, teksnya masih sama, cuman pertanyaannya beda ya. Nomor 3 dan 4 dicoba lagi. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alfa-alfa. Mari kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya bisa ditarik kesimpulan dari teks bahwa a quilting bee itu, nah kata kunci teman-teman adalah a quilting bee. Dia muncul di kalimat terakhir teman-teman. Kalimatnya berbunyi, mereka, maksudnya orang-orang Amish itu memiliki gaya hidup yang komunal atau sangat komunal. Komunal itu bergerombol, berkomunitas seperti itu, teman-teman. Dengan aktivitas utamanya di sana itu adalah membesarkan hewan ternak dan quilting bees. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya, tapi untuk gambarannya adalah jadi para orang-orang sana, terutama yang wanita, itu kumpul di satu tempat. Mereka merajut satu kain yang besar banget, teman-teman. Entah itu buat bed cover atau selimut, saya nggak tahu. Nah, nanti mereka punya pola sendiri. Jadi tiap itunya kayak batik mungkin kalau di kita ya. Cuman di sana satu kain besar itu mereka susun bareng seperti itu. Nah, itu namanya quilting bees. Jadi bees-nya di situ bukan artinya lebah, ya. Nah, berarti hubungannya dengan tadi ya kalimat sebelumnya yang menyatakan kalau mereka hidup di atau dengan gaya hidup mereka menjalani hidup yang komunal atau berkomunitas atau bergerombol tadi. Nah, berarti quilting bee kita cek ABCD yang alfa melibatkan sekelompok orang atau banyak orang. Nah, ketemu ya, komunal di situ atau berkomunitas tentu melibatkan banyak orang. Kalau yang Bravo penting dalam atau ketika membesarkan lebah atau beternak lebah. Bukan ya, di situ lebah bukan berarti artinya beneran lebah, bukan teman-teman. Jadi quilting bees itu satu kata. Oke, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie selalu mengikuti atau selalu dilakukan setelahnya membesarkan hewan ternak. Bukan ya, karena nggak ada sequence, nggak ada urutan yang mana yang dulu. Ya, yang ada salah satu contohnya, salah dua contohnya adalah band racing sama quilting bees. Itu adalah commonplace activities-nya mereka. Oke. Yang Charlie bukan, kalau yang Delta memberikan kesendirian yang dibutuhkan. Bukan ya, teman-teman. Jelas-jelas tadi ada kata highly communal form atau membutuhkan gaya hidup yang bergerombol atau berkelompok. Nah, otomatis malah bukan memberikan kesendirian tapi malah memberikan teman seperti itu. Jadi nggak bisa sendiri ya. Berarti jawabannya nomor 3 adalah yang alfa. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang paling mungkin menjadi topik dari paragraf yang mengikuti teks di atas. Nah, karena yang ditanya yang mengikuti atau setelahnya berarti kita baca transisi di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimat terakhir berbunyi, yang tadi ya sudah kita baca, jadi mereka itu menjalani hidup yang komunal atau bergerombol tadi. Kita cek ABCD yang ada hubungannya dengan itu. Yang alfa dampak dari gaya hidup yang komunal pada orang Amish atau Old Order Amish. Nah, ketemu langsung jawabannya adalah yang alfa. Kalau yang Bravo, bagaimana Old Order Amish itu berbeda dari Mennonite yang lain, itu sudah disebutkan di kalimat pertama. Yang mana dia itu paling konservatif alias kaku. Jadi nggak mau berubah. Jadi maksudnya masih mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Seperti itu. Berarti Bravo bukan ya, nanti naik turun, maju mundur, teman-teman, nggak enak kalau dibaca. Kalau yang Charlie, dampak dari teknologi modern pada Old Order Amish. Nah, teknologi modern tadi sudah di tengah-tengah, topiknya sudah ganti, yaitu gaya hidup. Ya, berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, doctrines dari Old Order Amish. Nah, tidak ada kata yang artinya doktrin atau yang menjurus ke situ di kalimat terakhir atau di transisinya. Nah, kalau kita masukkan yang Delta, nanti bacaannya jadi kayak aneh, teman-teman, dibaca itu nggak nyambung seperti itu. Berarti Delta bukan, fix jawabannya yang alpha. Nah, itu tadi adalah materi terakhir untuk reading, yaitu tekniknya dengan cara membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di teks. Dan itu tadi adalah materi terakhir kita juga, ya teman-teman. Jadi selamat telah menyelesaikan materi program TOEFL, program singkat TOEFL preparation. Nah, mungkin sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini atau tes besok, teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Tanya, Sir. Iya, halo? Ya, suara saya jelas. Jelas, brother. Ya. Gimana? Besok itu tesnya harus besok ya, Sir? Kalau misalnya tidak memungkinkan besok, bisa ditunda ke hari berikutnya.
Oke, mengenai waktu pelaksanaan tes, teman-teman, memang untuk hari pertama itu 3 hari ya. Maksudnya gini, tesnya teman-teman punya kesempatan tes 3 kali. Jadi tes pertama eh, itu adalah hari Jumat besok, tapi kalau teman-teman Jumat nggak bisa, bisa hari Sabtunya. Sabtu nggak bisa, bisa hari Minggu. Tapi hari Minggu terakhir ya, karena Minggu malam saya diminta lembaga untuk mengumpulkan apa namanya hasil pekerjaan teman-teman yang sudah saya nilai seperti itu. Oke, jadi paling lambat adalah hari Minggu untuk tes pertama. Terus misalkan hari Minggu saya nggak bisa ikut gimana teman? Nggak apa-apa, masih ada tes kedua. Tapi kalau teman-teman nggak bisa ikut tes hari Jumat sampai Minggu, artinya teman-teman kehilangan kesempatan 1 kali tes. Ya, masih ada 2 kali kesempatan. Nah, tapi untuk waktu 2 kali kesempatan tes ini hanya 1 hari dan waktunya saya nggak tahu. Yang mengumumkan adalah admin lembaga nanti. Sekaligus ketika admin mengumumkan hasil ujian eh, pertama teman-teman. Nanti akan diumumkan kapan remedinya, kemudian yang sudah puas dengan nilai pertama ya bisa nanti langsung request sertifikat teman-teman. Seperti itu. Gimana, menjawab nggak berarti untuk pertanyaannya? Oke, menjawab. Oke, Satu lagi, Sir. boleh boleh. Misal tes diikut yang pertama ini kan antara Jumat sampai Minggu, Mhm. terus keluar nilai, ternyata kita pengen coba lagi di berikutnya gitu untuk Boleh, ini lagi boleh ya. boleh. Tapi Jadi nanti nilai tertinggi yang diambil ya. betul. Siapa tahu Jadi nanti ikut yang tes kedua ternyata malah lebih ya. kurang nilainya. Jadi gini teman-teman, untuk masalah nilai kan teman-teman ada waktu kesempatan 3 kali tes kalau mengikuti waktu dari lembaga ya teman-teman. Jadi 3 kali tes. Nah, saran saya teman-teman ikuti tiga-tiganya. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa memilih untuk sertifikat ya, bisa memilih dari nilai yang tertinggi seperti itu. Nah, tapi apa namanya? Eh, Ya itu, misalnya teman-teman merasa saya belum siap untuk tes misalnya, jangan khawatir juga. Oke, karena saya sudah siapkan kelas persiapan, kelas tambahan teman-teman. Oke, jadi kalau nanti teman-teman mau ikut bisa japri saya dan apa aja di kelas tambahan nanti pembahasannya. Pembahasannya adalah jadi teman-teman saya kasih soal latihan yang blueprint atau kisi-kisinya sudah saya samakan dengan tes nanti. Jadi misalnya soal nomor 1 yang hilang adalah subjeknya ketika tes nanti. Ya, nah sudah saya buatkan soal yang subjeknya juga hilang. Jadi kayak gitu. Misalnya nomor 2 yang hilang adalah preposisi misalnya. Nah sudah saya buatkan juga soal yang hilangnya adalah preposisi seperti itu. Jadi untuk persiapan teman-teman. Kemudian selain soal ada juga pembahasan mengenai soal tersebut itu nanti akan saya kasihkan sebelum tes juga. Jadi untuk persiapan teman-teman. Nah, kemudian setelah tes pertama, misalnya teman-teman nanti pengen tahu nilainya saya itu berapa, salahnya saya berapa, salahnya di mana, harusnya apa. Nah, di situ nanti saya berikan juga. Jadi ada tambahan 3 kelas setelah tes pertama yaitu membahas soal tes seperti itu. Untuk persiapan remedi juga, teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu kira-kira? So, Iya? untuk kelas tambahan itu harus menjapri ke ini ya, Ya, betul. maksudnya. Karena nanti saya masukkan ke grup sendiri, teman-teman. Oke. Oh, Takutnya berisik di apa namanya? Di grup yang sekarang yang punya lembaga itu takutnya nanti berisik, teman-teman. Ketika mau ngomong-ngomongkan kayak gitu. Jadi sengaja buat teman-teman yang misalnya pengen dan merasa kurang untuk persiapan besok bisa nanti japri saya untuk mengikuti kelas tambahan dan kelasnya berupa e-course. Jadi waktunya menyesuaikan waktu kosong teman-teman. E-course itu maksudnya video ya teman-teman. Jadi nanti misalnya teman-teman sibuk kerja nih sampai malam. Nah misalnya bisanya nonton belajarnya malam itu ya berarti itu nanti waktu teman-teman benar-benar free seperti itu karena nggak sebelum-sebelumnya saya berusaha untuk menyesuaikan waktu teman-teman itu agak sulit. Jadi saya misalnya yang satu bisanya jam segini, satunya bisanya jam segini itu sulit teman-teman. Jadi akhirnya saya buatkan video aja untuk teman-teman belajar seperti itu. Kemudian kapan itu Mister? Jadi gini, saran saya untuk teman-teman yang ikut kelas tambahan nanti ikut tesnya jangan besok. Jadi besok itu bisa dipakai untuk belajar itu, untuk mempelajari itu, ya teman-teman.
untuk tesnya bisa hari Sabtu atau Minggu misalnya. Oke. Kemudian nanti setelah hari Minggu malam itu kan nanti nilainya saya kirimkan ke apa namanya ke lembaga. Nah, hari Seninnya biasanya ya, hari Senin itu kalau misalkan respon lembaga cepat, tapi selama ini sih cepat teman-teman. Jadi paginya itu langsung diumumkan ke grup. Nah, nanti akan saya umumkan juga ke grup satunya, ke grup kelas baru itu eh, video pembahasan mengenai ujian teman-teman. Misalnya salahnya di mana, salahnya kenapa, harusnya apa, itu nanti di situ ada seperti itu. Japrinya kalau bisa sekarang ya teman-teman, karena nanti ada latihan yang saya berikan ke teman-teman untuk apa ya soal prediksi kayak gitu. Jadi yang saya ceritain tadi, yang sudah saya buatkan buat teman-teman, yang saya sudah miripkan blueprintnya atau kisi-kisinya seperti itu supaya teman-teman terbiasa nanti ketika tes. Oh ini kemarin sudah pernah dapat soal ini. Oh ini juga sama. Berarti ini sama aja. Jadi nggak kaget dengan soalnya seperti itu. Dan saya sarankan untuk Sabtu atau Minggu aja ya teman-teman. Untuk Jumat bisa untuk belajar. Tapi kalau teman-teman Minggu ada rencana ya hari Sabtu aja kayak gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup teman-teman? Gak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung japri saya. Thank you so much for this past month guys. Terima kasih sudah menemani belajar saya dan jadi teman sharing saya ya selama 1 bulan ini. Semoga nanti ilmu yang saya kasih bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you so much. See you next time when I see you. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.